Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Hari ini nanti kita akan belajar ya dan diskusi terkait dengan infeksi virus dan infeksi jamur. Nah, ini pasti nanti akan dibahas di LPM 2 dan LPM 3 pada modul patomekanisme gitu ya. Mungkin nanti saya akan menyampaikan terkait dengan dasar-dasar. Nah, apabila ada hal yang perlu dieksplor, nanti adik-adik bisa membaca referensi dan jurnal yang mungkin bisa menambah gitu ya. Baik, sebelum kita mulai kuliah pakar, marilah kita mulai dengan bacaan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Slide-nya sudah terlihat, Dek? Sudah, Kakak. Sudah ya. Jadi virus itu kan merupakan parasit obligat intraseluler ya. Kenapa dinamakan obligat intraseluler? Karena memang dia itu butuh sel hidup untuk bisa bereplikasi gitu. Kemudian virus itu bisa mengandung DNA ataupun bisa mengandung RNA gitu ya, tapi tidak dua-duanya. Misalnya dalam satu virus dia mengandung DNA dan RNA gitu. Dan paling banyak virus ini menginfeksi sel eukariot gitu. Nah, ada bakteri yang diinfeksi oleh virus namanya adalah bakteriofaga gitu ya. Nanti kalau adik-adik membaca tuh ada bakteriofaga, itu adalah bakteri yang memang dia terinfeksi oleh virus gitu. Nah, tadi yang sudah saya bilang bahwa dia merupakan obligat intraseluler karena dia memerlukan atau mutlak. Obligat itu kan mutlak ya. Dia bukan bereplikasi. Nah, ini lebih jelasnya ya. Jadi virus itu merupakan sel yang obligat intraseluler di mana dia harus hidup di dalam sel inang. Dia akan menggunakan asam nukleitnya dan protein sintesis untuk nantinya bereplikasi dan menyebar untuk bisa menginfeksi sel yang lain gitu. Nah, virus ini dia bisa menginfeksi berbagai tipe sel gitu ya, di mana untuk bisa masuk dia harus berikatan dengan reseptor gitu. Nah, tubuh kita itu punya reseptor untuk bisa mengenali antigen gitu. Nah, setelah masuk, virus itu nanti bisa menyebabkan yang namanya kerusakan jaringan begitu ya, sehingga nantinya akan menyebabkan suatu penyakit dan melalui berbagai mekanisme. Nah, viral replikasi virus ini dia akan mengganggu sintesis protein yang normal gitu, sehingga nantinya akan menyebabkan suatu injury dan nanti sel yang terinfeksi ini akan lisis. Nah, sel yang lisis nanti akan mengakibatkan yang namanya sitopatik effect gitu. Jadi kerusakan sel oleh karena infeksi virus, kita bisa melihat sitopatik efeknya, jadi kerusakan selnya seperti apa gitu. Nah, maka dari itu ada semacam survei gitu ya, apakah virus itu hidup atau tidak. Jadi ada yang menyatakan iya dan ada yang menyatakan tidak, tetapi sebagian besar ini menyatakan tidak begitu, karena tanpa sel ya itu tadi, karena virus itu setelah dia masuk ke sel inang dia bisa bereplikasi dan mengakibatkan manifestasi klinis penyakit. Nah, ini adalah struktur virus gitu ya. Kenapa kok saya ambil contoh yang SARS-CoV-2? Karena dia memiliki struktur virus yang lengkap gitu ya. Dia punya genom, dia punya kapsid gitu ya. Kemudian di sini juga ada protein S ya yang bentuknya seperti mahkota, crown gitu ya, makanya dinamakan coronavirus. Kemudian di sini juga ada envelope-nya ya, protein E, kemudian ada protein M dan protein N. Nah, yang dalam ini namanya genom. Jadi kalau kemarin beberapa SGD itu ada yang menyebut kepala gitu ya, kalau adik-adik mau belajar imunologi bisa pakai ABAS. Nah, kalau kita lihat virus tuh ukurannya sangat kecil sekali, Dek. Jadi kalau yang merah ini adalah sel darah merah, kemudian yang coklat keunguan ini adalah E. coli. Nah, virus tuh yang ini, yang kecil sekali ini ya.
Nah, jika dibandingkan sama bakteri ukurannya sangat berbeda ya. Virus ini jauh lebih kecil dibanding pada bakteri. Padahal bakteri aja kalian kemarin lihatnya harus pakai mikroskop gitu ya. Nah, virus lebih kecil lagi. Nah, pada dasarnya struktur virus itu ada dua yang paling mendasar ya. Dia harus punya genom dan dia harus punya kapsid. Nah, genom itu apa? Genom itu adalah satu jenis asam nukleat, bisa DNA ataupun RNA gitu. Bisa linier atau sirkuler. Nah, jumlah gennya bervariasi. Pada virus itu dia bisa sekitar 3 sampai 250 gen. Nah, kalau kapsid itu adalah selubung protein yang membungkus genom. Kenapa kok genom harus dibungkus ya? Jadi genom itu harus dibungkus karena harus dilindungi asam nukleatnya dari lingkungan ekstrasel. Selain itu, kapsid itu dia juga memiliki fungsi untuk alat perlekatan pada membran sel inangnya. Jadi di membran sel inang punya reseptor. Nah, kapsid ini yang nantinya akan sebagai alat perlekatan. Jadi attachment-nya gitu ya. Nah, kapsid ini bisa tersusun oleh kapsomer ya. Kemudian tiap-tiap kapsomer itu nanti ada protomer gitu ya. Nah, ini adalah macam-macam klasifikasi virus. Jadi ada yang kompleks virus, ada yang envelope virus, dan ada yang virus telanjang atau kita istilahnya neck virus gitu ya. Nah, untuk contoh kompleks virus itu contohnya pada pox virus gitu. Kemudian kalau yang envelope bisa pada mumps ya, rhabdovirus, HIV itu termasuk envelope virus. Kalau yang next, nah ini bisa dilihat ya, yang next itu bisa polio ya, yang bentuknya icosahedral ya, gitu. Nah ini ya gambar-gambarnya, yang virus helik bentuknya, kemudian kalau icosahedral bentuknya seperti ini, yang kompleks virus itu dia lengkap susunannya. Nah, ini tadi struktur virus pokoknya ada dua utama, dia harus punya genom dan kapsid gitu. Tetapi ada struktur virus yang bentuknya tuh seperti ini deh. Jadi kalau kalian lihat ini seperti laba-laba ya. Jadi virus itu dia mendapatkan pembungkus ya, kapsid gitu, kemudian ada spike. Spike ini dia berperan untuk perlekatan virus. Spike itu tonjolan-tonjolan gitu ya. Nah, pada virus yang telanjang, maka kapsid ini akan melindungi asam nukleat ini dari lingkungan yang tidak mendukung. Nah, ini ya tadi spike itu tonjolan ya yang berada di kapsid, kemudian terdiri dari kapsomer, protomer gitu. Nah, ini virus yang bersampul, envelope. Ini virus kompleks, ya, ada DNA-nya, genom, ada kapsid, ada tail-nya, ya. Nah, kemudian yang ketiga itu envelope. Envelope itu tidak harus dimiliki oleh semua virus, terutama untuk yang virus telanjang atau yang neck virus, dia tidak harus memiliki envelope, gitu. Nah, kalau berdasarkan ada dan tidaknya envelope ya, maka virus ini dikelompokkan menjadi virus yang berselubung, berenvelope atau virus telanjang gitu. Nah, envelope ini merupakan derivat atau modifikasi dari membran sel inangnya. Jadi isinya adalah lapisan lipid ya, two layer gitu ya, yang nantinya tonjolan tersebut itu akan digunakan sebagai kenop atau peplomer. Nah, ini Adik ya. Ini contoh yang envelope virus. Jadi di sini ada genom, ya, kemudian ada kapsid, kemudian ada envelope-nya. Nah, ini contoh virus yang telanjang, jadi dia hanya punya genom dan punya kapsid, gitu. Ya, ini genom, ini kapsid. Tetapi kalau berenvelope, dia punya genom, dia punya kapsid, dan dia punya pembungkus lagi, envelope namanya. Nah, di envelope ini nanti ada tonjolan-tonjolan atau istilahnya adalah spike. Nah, virion itu adalah partikel virus yang lengkap, gitu ya, yang sempurna, yang telah berkembang penuh, gitu ya, dan dia infeksius. Nah, virion ini tersusun atas genom, ya, dan dikelilingi oleh yang namanya kapsid. Jadi dengan adanya genom dan kapsid itu sudah terbentuk virion. Nah, virion ini nanti akan membawa genom, RNA atau DNA ke dalam host.
Nah, nanti genomnya yang berada di dalam akan diekspresikan ke dalam sel inangnya. Nah, ini adalah proses infeksi virus ya, nggak kelihatan ya dia. Proses infeksi virus. Jadi, yang pertama adalah virus itu memerlukan sel utuh untuk bisa bereplikasi. Jadi, dia tidak bisa bereplikasi seperti bakteri ya dengan pembelahan biner gitu, nggak bisa. Nah, pada fase awal, virus itu harus tahu targetnya siapa. Misalnya pada COVID-19 ini targetnya adalah organ yang memiliki reseptor S2. Paling banyak adalah di epitel saluran nafas. Dia harus tahu dulu targetnya di situ, karena reseptornya paling banyak di situ. Untuk bisa masuk, tadi butuh yang namanya reseptor. Gitu. Nah, setelah dia kenal sama reseptornya, ya reseptornya adalah S2 ya. Nah, dia akan mengenali, kemudian dia akan attachment, melekat ya. Setelah melekat, nanti dia akan menembus ke dalam membran sel inangnya. Kemudian setelah itu dia akan uncutting, jadi melepas kapsidnya, sehingga genom yang ada di dalam nanti dia akan bisa bergabung gitu ya dengan genom yang ada di host gitu. Nah, pada fase akhir nanti akan dimulai mulai dari replikasi ya, kemudian adanya sintesis, kemudian nanti perakitan virus, dan yang terakhir adalah pelepasan. Nah, setiap sel yang terinfeksi itu bisa menghasilkan sebanyak 100.000 partikel. Hanya saja partikel virus ya, atau partikel tadi, virion tadi, ada 100.000, bayangkan deh, banyak ya. Tetapi dari 100.000 tadi, kira-kira hanya 1% dan 10% yang infeksius. Sedangkan yang lainnya itu adalah partikel yang cacat atau non-infeksius. Oleh karena itu, bisa menyebabkan yang namanya mutasi atau kesalahan pembuatan perakitan virion. Jadi bisa dibayangkan gitu ya. Jadi hanya 1-10% saja yang infeksius, sedangkan yang 90%-nya itu tidak infeksius. Nah, ini ya. Jadi ada fase-fasenya. Kalau pada infeksi virus yang pertama adalah fase awal infeksi ya, nanti ada eklips, laten, dan produksi. Nah, setelah produksi maka sel partikel-partikel yang dihasilkan akan banyak sekali dan siap untuk menginfeksi sel yang lain. Nah, sekarang kita akan bahas terkait bagaimana sih virus bisa bereplikasi gitu ya. Yang pertama dia harus attachment. Untuk bisa bereplikasi dia harus attachment deh. Ibaratnya kalau kalian mengenal, misalnya laki-laki mengenal seorang wanita, dia harus tahu dulu gitu ya. Nanti misalnya ketika berkunjung dia harus ketok rumah dulu gitu ya, ketuk pintunya dulu. Nah, baru dia masuk. Nah, attachment tuh seperti itu. Jadi interaksi antara virus dan sel inang gitu, sehingga dia bisa melekat. Nah, untuk bisa melekat dia butuh reseptor yang namanya spesifik. Setiap virus memiliki reseptor yang spesifik untuk virus tersebut. Gitu. Nah, kadang reseptor ini butuh bantuan molekul lainnya atau kita sebut dengan koreseptor gitu. Nah, adik-adik bisa lihat nih ya. Ini adalah virus ya. Ini yang di dalam ini adalah genomnya, ini adalah kapsidnya, dan yang di luar ini adalah envelope-nya. Kemudian dia akan berikatan dengan si reseptor ini. Nah, ini adalah berbagai macam-macam koreseptor, jadi yang membantu reseptor gitu. Nah, tahap yang kedua itu setelah dia melekat, dia akan melalui tahap penetrasi. Jadi setelah perlekatan terjadi, maka virus ini harus menembus dari membran selnya. Nah, setelah menembus, tadi kan genom itu kan dibungkus oleh yang namanya kapsid. Nah, untuk genomnya itu nanti bisa bergabung ya dengan hostnya ya, membran sel inangnya, dia harus dilepas. Nah, proses pelepasan ini namanya uncutting. Jadi melepas bajunya itu uncutting gitu. Nah, kemudian pada saat penetrasi ini ada dua mekanisme. Yang pertama dia bisa dengan cara fusi, yang kedua adalah dengan cara endositosis. Nah, fusi ini nanti dari membran plasma ya, virus berenvelop, dan sedangkan endositosis itu biasanya partikel virusnya ini akan langsung masuk gitu ya, jadi kayak engulfment gitu, kayak nanti ada gambarnya ya lebih jelasnya. Nah, ini ya mekanisme fusi, attachment, kemudian ini fusi, jadi
kapsid yang dia bawa ya, envelope yang dia bawa itu nanti dia akan bergabung dengan membran sel inangnya. Ya, kemudian genomnya dia akan lepas. Nah, proses pelepasan ini namanya uncutting. Sedangkan kalau endositosis itu ya, ini dia akan attachment, kemudian nanti dia akan seperti dimakan gitu, Dek. Ya. Jadi engulfment gitu. Nah, akan terbentuk vesicle ya. Setelah masuk, maka nanti akan dirilis, dilepas genomnya. Nah, ini gambarnya ya. Yang pertama attachment, kemudian yang kedua tadi ya masuk, kemudian envelope-nya akan bergabung dengan membran sel inangnya, baru genom dilepaskan. Gitu. Nah, yang C ini kelihatan kan reseptornya, ya ini ya, yang seperti paku-paku warna merah itu atau yang warna hijau. Nah, ini adalah reseptor ya, gitu. Nah, uncutting itu adalah proses pelepasan selubung. Jadi tahap ini terjadi setelah penetrasi ya, di mana kapsid virusnya baik sebagian atau seluruhnya ini dia akan dipindahkan ke dalam sitoplasma. Tujuannya adalah membebaskan si genom ini untuk nantinya ditranskripsi membentuk mRNA awal gitu. Kemudian nanti ada translasi ya dari mRNA ini untuk membentuk protein-protein yang nantinya akan digunakan proses perakitan virion ya. Jadi ada genom, ada enzim-enzim yang digunakan untuk replikasi asam nukleat virus. Nah, kemudian dia akan bereplikasi, dia memperbanyak asam nukleatnya atau genomnya ya, membentuk virus yang baru. Kemudian translasi akhir, setelah terbentuk genom yang banyak, ya maka mRNA virusnya tadi dia akan mensintesis protein struktural virus, misalnya kapsidnya gitu, ya, envelope-nya gitu. Itu di translasi akhir. Kalau di translasi awal tadi adalah fokusnya untuk membentuk genom, jadi replikasi untuk membentuk genom yang banyak. Tapi di translasi akhir ini dia akan mensintesis protein-protein struktural virus, misalnya kapsid gitu. Setelah itu tahap assembly, ya. Jadi dengan adanya tersedia asam nukleat atau protein yang baru ini, maka akan dirakit virus yang utuh atau yang baru, yang kita istilahkan namanya virion. Nah, ini ya gambarnya. Jadi dia, ini prosesnya apa nih? Kalau kayak gini tadi, fusi atau endositosis? Endositosis, dokter. Iya, benar. Jadi ini yang proses endositosis ya. Masuk, kemudian ada tahap uncutting, kemudian nanti ada tahap translasi awal, ya. Transkripsi dulu mRNA, kemudian nanti ada translasi awal, replikasi, translasi akhir, kemudian ada proses perakitan virus ya, assembly dan rilis. Ya. Nah, ini rilis ya. Nah, membran sel inangnya tadi itu akan digunakan untuk membentuk envelope lagi gitu. Nah, virus yang sudah terbentuk maka dia akan keluar. Kemudian sel yang digunakan tadi untuk dia bereplikasi, sel tersebut akan lisis, mati gitu. Nah, ini ya tahapan-tahapannya lebih jelas ya. Yang ini tahap attachment, penetrasi, uncutting, kemudian replikasi, ya, kemudian assembly ya, di mana proses perakitan tadi virusnya, dan yang terakhir adalah rilis. Nah, ini gambarnya. Yang pertama dia masuk berikatan dengan reseptor, kemudian penetrasi, setelah itu tahap uncutting, ya, jadi genomnya dilepas, kemudian membentuk mRNA, kemudian nanti dia akan translasi awal untuk membentuk genom, kemudian nanti ada translasi akhir ya. Nah, kemudian tahap assembly, proses pembentukan kapsidnya, kemudian setelah itu dia akan merilis gitu. Dan di sini banyak partikel virus yang dirilis. Nah, sel yang digunakan untuk ini untuk bereplikasi, nanti yang sudah ditinggalkan ini selnya akan lisis. Nah, ini gambar-gambarnya. Nah, sekarang yang kedua adalah klasifikasi virus. Jadi klasifikasi virus itu bisa berdasarkan morfologi, bisa berdasarkan tropismenya,
bisa berdasarkan cara penyebarannya dan genomnya. Nah, kalau ini adalah berdasarkan genomnya ya, Dek, ya, klasifikasi virusnya. Ya, ada RNA dan ada virus yang isinya DNA. Nah, kalau berdasarkan morfologi, virus ini dibedakan menjadi jenis asam nukleatnya, ada yang berselubung dan tidak berselubung. Nah, kemudian ada yang virus DNA dan RNA. Nah, ini contoh-contohnya virus yang non-envelope, artinya virus telanjang ya, parvovirus, adenovirus gitu. Kalau envelope, contohnya poxvirus, herpesvirus gitu. Nah, kalau berdasarkan tropisme ya, tempat melekatnya itu bisa dibagi menjadi enterik, respirasi, arbovirus, onkogenik, dan hepatitis virus. Kalau ini berdasarkan genomik fungsional. Jadi sekarang itu untuk klasifikasi virus berdasarkan Baltimore. Jadi ada 7 tipe ya. Tipe 1 itu rantai ganda DNA, yang kedua adalah sense rantai tunggal DNA, yang ketiga adalah rantai ganda RNA ya, 4, 5, 6, 7 ya. Nah, coronavirus ini masuk ke dalam sense positif rantai tunggal RNA gitu. Jadi masuk ke dalam virus RNA. Nah, bagaimana interaksi antara virus dan sel inang? Jadi interaksi virus dan host ini sering digambarkan dalam hal patogenesis dan virulensi. Kalau patogenesis itu adalah proses di mana virus nantinya dia akan berinteraksi dengan sel inangnya melalui serangkaian tahapan untuk bisa menghasilkan penyakit. Kalau virulensi itu dari agennya sendiri. Jadi kapasitas si virus ini untuk bisa menghasilkan penyakit ya. Jadi tergantung dari strain virusnya ya, rutenya ya, inokulasinya, usia yang diserang dan status imun dari hostnya. Nah, untuk interaksinya ini memiliki beberapa tahapan. Yang pertama dia harus masuk dulu. Tanpa bisa masuk dia nggak akan menyebabkan suatu infeksi. Yang kedua replikasi awal, kemudian terjadi penyebaran, kemudian dia akan tropis di sel dan jaringan, replikasi sekunder, kemudian adanya kerusakan sel. Kemudian yang ketujuh adalah respon imun. Yang pertama adalah entry dulu. Jadi infeksi virus itu ada yang ditularkan lewat droplet, ada yang lewat aerosol, ya, ada makanan, air, ya, atau jaringan, gitu, atau cairan tubuh. Nah, hasil akhir dari infeksi ini ditentukan oleh dosisnya. Kira-kira berapa nih banyaknya dosis virus yang masuk gitu ke lokasi. Itu yang kemudian nanti akan menentukan infeksinya ini masuk ke subklinis, ringan, sedang atau berat gitu. Sama seperti COVID-19 itu kan ada derajatnya, ringan, sedang, berat. Jadi itu bergantung dari viral load-nya yang nantinya pada saat dilakukan PCR itu kan muncul yang namanya cycle threshold gitu ya. Jadi semakin rendah cycle threshold-nya, semakin rendah CT-nya, itu semakin banyak viral load-nya. Gitu. Kemarin sudah dijelaskan kan oleh Dr. Danis ya. Jadi semakin tinggi cycle threshold-nya, semakin viral load-nya semakin sedikit gitu. Jadi kalau virusnya banyak, otomatis manifestasi klinisnya juga akan lebih berat gitu ya. Apalagi kalau individu yang status imunnya jelek atau dia punya komorbid gitu ya, misalnya diabetes. Nah, contohnya seperti ini, Dek. Batuk yang sederhana itu bisa sampai menghasilkan 10.000 partikel aerosol yang dia bisa berpotensi untuk menular, apalagi bersin gitu ya, menghasilkan hampir 2 juta gitu. Cuman kalian nggak bisa lihat, yang kalian lihat mungkin partikel. Nah, setiap satu partikel itu ada berjuta-juta partikel virion di sana gitu. Nah, setelah masuk dia akan menyebar ya. Jadi setelah virus berhasil masuk, maka diikuti dengan replikasi. Replikasi ini bisa secara lokal dulu, kemudian nanti dia akan menyebar ya ke arah organ yang jauh, sistemik ya, dari tempat masuk awalnya. Nah, ini bisa lewat aliran darah gitu. Nah, beberapa kasus ini virus bisa memasuki aliran darah secara langsung. Dengan apa? Misalnya pada kasus enterovirus, togavirus gitu. Nah, sejumlah virus ini juga bisa menyebar lewat hematogen melalui perantara makrofag ya,
ada CMV, HIV ya, gitu. Kemudian yang lewat limfosit, CMV, EBV, gitu. Nah ini proses masuknya, dia masuk infeksi, kemudian akan bereplikasi, dia bisa menyebar secara sistemik, dan dia akan menyerang organ-organ yang lain, gitu. Nah, yang selanjutnya adalah tropisme. Jadi tropisme ini adalah kemampuan virus untuk bisa menginfeksi kelompok sel tertentu. Jadi bagi banyak virus, tropisme ini ditentukan dari ketersediaan reseptor virus pada permukaan sel inang. Nah, gampangnya seperti COVID gitu ya. COVID itu, SARS-CoV-2 itu, dia akan bisa masuk, akan berikatan dengan reseptor S2 pada membran sel inangnya. Nah, membran sel inangnya ini yang mempunyai reseptor S2 tuh nggak hanya paru-paru gitu ya, di organ lain itu juga ada gitu. Tetapi yang paling banyak reseptornya itu adalah di saluran nafas, sehingga dia paling banyak menginfeksi di saluran nafas gitu deh. Karena tadi ada tropisme itu tadi, jadi kemampuan virus untuk menginfeksi kelompok sel tertentu karena dia tahu nih reseptor paling banyak di mana ya, maka itu yang bisa saya masuki paling banyak gitu ya. Dia bisa memilih ya, virus itu tidak bodoh gitu ya. Nah, selanjutnya ada berbagai faktor host yang mempengaruhi tropisme virus ini. Misalnya apa? Usia. Tentunya lansia akan lebih mudah terkena dibandingkan usia yang masih muda, atau misalnya pada anak-anak lebih mudah terkena pada usia yang dewasa misalnya. Kemudian status gizi orang dengan malnutrisi itu juga akan lebih mudah terkena itu dibandingkan yang status gizinya baik. Kemudian polimorfisme genetik tertentu ini juga mempengaruhi kerentanan terhadap infeksi virus. Nah, contohnya ini ya, misalnya rhinovirus, dia bermultiplikasi pada saluran nafas bagian atas. Kenapa? Reseptornya paling banyak di situ. Di situ suhunya rendah. Dia butuh pH yang rendah, suhu yang rendah, tapi tekanan oksigennya tinggi. Nah, untuk bisa bereplikasi. Contohnya lagi enterovirus. Enterovirus itu kenapa dia tidak bermultiplikasi di saluran nafas? Ya karena dia reseptornya paling banyak itu di saluran cerna gitu. Dan enterovirus itu dia resisten terhadap enzim pencernaan, empedu, asam lambung gitu ya. Jadi dia bisa bermultiplikasi di saluran cerna. Yang selanjutnya adalah infeksi persisten. Ya, infeksi persisten ini dibagi menjadi dua, infeksi kronis dan infeksi laten. Kalau kronis biasanya penyebarannya secara terus-menerus ya, contohnya pada CMV, rubella gitu. Tetapi kalau pada virus yang laten, jadi ada pemeliharaan genom virus di dalam sel inangnya tanpa adanya replikasi virus. Makanya ada kalau pada HIV itu ada Windows period gitu ya. Nah, nanti kalau Windows periodnya sudah penuh, nah baru muncul yang namanya manifestasi klinik. Nah, ini yang berhubungan dengan infeksi persisten tadi. Nah, kemudian pada virus ini dapat menyebabkan infeksi yang persisten harus punya sarana. Dia kan di dalam ya, jadi dia harus punya sarana untuk bisa terhindar dari respon imun. Dan juga dia dapat melemahkan faktor virulensi yang mereka miliki sehingga tidak terdeteksi oleh tubuh. Contohnya adalah HIV. Yang selanjutnya adalah shedding virus. Jadi shedding itu adalah tempat pengeluaran virus dari tubuh penderita untuk bisa menularkan ke orang lain. Paling banyak adalah lewat saluran nafas dan saluran cerna gitu. Makanya penting ya pakai masker ya. Nah, contohnya arbovirus. Arbovirus ini dia menggunakan darah atau limfe sebagai tempat shedding ya, makanya dia bisa ditularkan lewat darah ya, lewat gigitan serangga ya. HIV ini di darah dan di cairan semen ya. Kemudian beberapa virus, sitomegalovirus ya, dia bisa keluar lewat saluran kencing. Makanya hati-hati kalau pada penderita sitomegalovirus, kalau tangan kita kena virusnya, ya kena saluran kencingnya harus hati-hati. Makanya harus pakai APD yang benar karena ketika barier kulit kita itu tidak intact gitu ya, dia bisa masuk virusnya. Nah, sekarang kita belajar terkait dengan reseptor tadi ya. Reseptor ini adalah salah satu tubuh untuk bisa mengenali antigen.
Nah, ada istilah yang namanya adalah PRR. Pernah dengar ya kalau di imunologi ya, namanya Pattern Recognition Receptor. Jadi dia adalah reseptor yang bertanggung jawab untuk mendeteksi awal dari antigen. Nah, kalau di sini karena kasusnya virus ya berarti yang bertanggung jawab pertama kali untuk deteksi virus. Nah, PRR ini nanti dia akan mengenali yang namanya PAMS. PAMS itu adalah Pathogen Associated Molecular Pattern. Jadi dia akan bisa mengenali patogennya. Kalau PAMS ya itu berada di patogennya. Nah, PAMS ini bisa berubah bisa berupa viral DNA atau DNA. Kemudian dia juga akan mengenali yang namanya DAM. Jadi Damage Associated Molecular Pattern. Contohnya adalah host DNA dan protein. Nah, beberapa family dari PRR ini contohnya macam-macam, Dek. Ada MDF5 gitu ya. Kemudian ada interferon yang nantinya akan mengindus protein 16 gitu ya. Nah, ketika masuk PRR ini berperan utama, critical role gitu ya, untuk aktivasi apa? Respon imun innate dan respon imun adaptif gitu. Nah, setelah tadi masuk, maka respon imun innate ini atau yang awal ini akan terstimulasi. Ya, kemudian nanti dia akan menstimulasi produksi sitokin proinflamasi. Ya, yang dia digunakan sebagai efek antiviral sehingga virus itu dia tidak menyebar dan replikasi. Ya, nah hal ini terutama yang berperan adalah interferon tipe 1 gitu. Nah, PRR ini dia juga akan memicu respon imun adaptif ya, yaitu limfosit T sitotoksik ya, dan antibodi yang nantinya dia berperan untuk viral clearance, jadi membersihkan virus dan sel yang terinfeksi oleh virus. Nah, selanjutnya PRR ini dia akan menginduksi sekresi setelah terjadi proinflamasi ya, sitokin proinflamasi. Nah, PRR ini yang nantinya akan menginduksi sekresi antiinflamatori. Jadi kalau antigennya sudah istilahnya sudah tadi ya dieliminasi oleh yang namanya sitokin proinflamasi, maka dia akan memberikan kode sudah antiinflamasinya berhenti gitu ya, biar tidak terjadi yang namanya badai sitokin atau istilahnya sitokin storm. Jadi dia menyeimbangkan ya proinflamasi itu yang menyebabkan inflamasi. Nah, antiinflamasi ini yang menyetop inflamasinya agar tidak terjadi kerusakan yang luas gitu. Nah, antiinflamasi ini yang nantinya akan membantu ya untuk menyetop tahapan proinflamasi tadi dan dia akan nantinya berperan dalam perbaikan jaringan. Nah, ini contohnya ya virus masuk ya. Nah, virus itu untuk PAM-nya ini bisa dari DNA-nya, bisa dari RNA-nya, terus dikenali oleh yang namanya PRR. Tadi pattern recognition receptor yang ada pada membran sel inang dari host-nya. Nah, seperti gembok dan anak kunci ya. Jadi kalau udah ketemu ya dengan reseptornya maka akan dikenali. Oh, ini adalah virus gitu. Baru setelah itu dia masuk ya, tadi melewati membran sel inangnya, penetrasi, uncutting gitu ya. Kemudian nanti akan memicu yang namanya sel-sel tadi yang imun innate gitu ya. Nah, di sini ada dendritic cell yang nantinya dia berperan sebagai antigen presenting cell ya, dibantu oleh MHC tipe 1 dan tipe 2 ya. Kemudian nanti di sini akan berjalan respon imunnya ya yang innate dan adaptif. Nah, ini ya gambarnya lebih jelasnya, Dek. Nah, selama terjadi infeksi virus ya, jadi virus ini dia harus masuk lewat reseptornya. Kalau reseptor adalah S2 ya, virus ini CX3, CR1 gitu ya. Nanti dia akan masuk, kemudian PRR ini nanti dia akan mengaktifasi ya interferon tipe 1, dia akan mengaktifasi dari sel-sel proinflamasi, sitokin proinflamasi dan kemokin ya, terutama adalah interleukin 6, interleukin 1 gitu ya.
Nah, kemudian dia akan memicu sel-sel yang lain untuk datang, untuk nantinya memfagositosis. Apa contohnya? Makrofag, neutrofil, bahkan kalau yang berperan di virus itu adalah natural killer cell, karena dia langsung nantinya akan mematikan si virus itu, sehingga tidak terjadi penyebaran secara luas. Kemudian setelah itu dia juga akan menginduksi dari respon imun adaptif untuk nantinya membersihkan si virus dan dia akan terbentuk yang namanya antibodi. Nah ini ya, saat virus masuk ke dalam sel, maka antigennya akan ditampilkan oleh yang namanya antigen presenting cell. Siapa yang berperan sebagai antigen presenting cell? Istilahnya yang menyajikan ke tubuh, ini ada virus gitu ya, itu adalah antigen presenting cell. Nah, yang paling sering berperan sebagai antigen presenting cell ini adalah dendritic cell dan makrofag gitu. Nah, dendritic cell ini selain dia bisa dan makrofag ini selain dia berperan sebagai antigen presenting cell, dia itu juga mampu untuk melakukan fagositosis sel, apoptosis yang terinfeksi oleh virus. Jadi dia akan memfagosit sel-sel yang sudah terinfeksi oleh virus agar tidak menyebar ke sel-sel yang lain gitu. Nah, sel yang terinfeksi ini juga dia dibantu oleh tubuh ya, tubuh itu nanti akan mengeluarkan yang namanya natural killer cell gitu ya, nantinya untuk menghancurkan sel yang terinfeksi oleh virus. Jadi udah dihancurkan oleh dendritic cell ya, oleh makrofag ya, oleh sel natural killer. Tujuannya apa? Biar tidak terjadi penyebaran. Nah, ada juga sel T CD8 gitu ya dari imunitas adaptif. Jadi dia punya yang namanya perforin mediated granulation secretion. Jadi dia yang akan melubangi si virus ini biar dia rusak sehingga dia tidak menyebabkan kerusakan sel yang lain. Nah, melalui MHC kelas 1 dan kelas 2 maka akan memicu yang namanya sel T CD4 dan CD8 untuk bisa mengeliminasi virus dari tubuh. Nah, kalau CD8 itu dia fungsinya membunuh virus sementara gitu, sedangkan sel CD4 dia akan mempresentasikan antigen virus ini pada sel B. Ini virusnya gitu ya. Yang nantinya sel B ini akan memproduksi imunoglobulin ya, yang nantinya dia akan kontribusi dalam netralisasi oleh sel yang terinfeksi virus ini. Nah, sel CD4 dia berperan mengaktifkan sel B untuk meningkatkan produksi antibodi ya, sedangkan untuk yang CD8 dia membunuh sel yang terinfeksi oleh virus. Makanya pada pasien-pasien yang terinfeksi virus itu dia sering sekali terjadi limfopeni atau penurunan sel T di daerah perifer ya, karena sel T-nya dipakai untuk ini tadi gitu ya. Nah, kerusakan limfosit ini termasuk limfosit T akan menyebabkan limfopeni. Nah, kalau orang itu limfopeni ya, dia akan mudah terjadi infeksi bakteri sekunder dan akan memicu keparahan penyakit lainnya. Nah, presentasi antigen yang selanjutnya tadi kan merangsang sel seluler dan humorel ya. Kemudian terbentuk juga yang namanya antibodi imunoglobulin M ya, di mana antibodi IgM ini dia muncul pada fase akut, tapi dia akan hilang pada akhir minggu kedua. Sedangkan kalau imunoglobulin G dia bisa bertahan lama. Nah ini ya pada fase-fase awal yang meningkat adalah interferon ya dan sel NK. Kemudian untuk selanjutnya nanti baru ini yang imun adaptif ya, ini berdasarkan harinya. Nah ini ada dua ya, adik-adik pernah belajar kan imunologi, ada innate immunity dan adaptive immunity. Jadi ketika virus masuk ya, maka tadi sel imun yang berperan pertama kali tadi adalah interferon tipe 1, dia akan memicu sitokin proinflamasi untuk datang dan akan menghancurkan sel yang terinfeksi oleh virus. Kemudian dia juga akan menginduksi sel B untuk nantinya terbentuk antibodi dan netralisasi. Nah, contohnya pada kasus COVID ya. Jadi adik-adik menyebutnya jangan virus COVID. COVID-19 itu penyakitnya, sedangkan penyebabnya itu adalah SARS-CoV-2 gitu.
Nah, ini masuk nih, dia punya yang namanya protein S. Nah, tubuh dia punya S2 reseptor. Nah, dia dibantu yang namanya TMPRS2. Dia sebagai koreseptor. Jadi TMPRS2 ini dia akan mengaktifasi dari protein S pada viral dan dia akan membuat reseptor S2-nya terbuka. Nah, dia akan memfasilitasi virus ini bisa masuk. Oh, oke, masuk gitu ya, karena tadi dia bisa membuka itu. Makanya virus tuh dia akan mengenali tropismenya di mana gitu. Tropismenya di mana? Misalnya di sana tropismenya karena dia punya banyak reseptor sehingga dia akan lebih mudah untuk masuk gitu. Nah, dia akan masuk nih dengan cara endositosis ya. Kemudian dia akan proses uncoupling ya, proses pelepasan genom. Kemudian nanti genomnya dia akan bergabung dengan genom yang ada membran sel inang. Kemudian tadi akan melewati tahap-tahap replikasi tadi ada translasi awal, translasi akhir, ya assembly, dan selanjutnya dia akan mengeluarkan partikel virus yang banyak untuk siap menginfeksi virus lainnya. Nah, kita lebih lihat lagi lebih dekat ya pada fase akut ya. Maka di sini nanti sel yang terinfeksi ya. Nah, ini ya dia akan menginfeksi dari sel alveolar tipe 2 ya, pneumosit. Kemudian dia akan merusak sel-sel yang lainnya di alveoli. Nah, pada saat merusak ini kan datang ya, dia akan merekrut yang namanya pneumosit, monosit, neutrofil untuk bisa memfagositosis si virus ini. Nah, kemudian dia akan tadi ya merilis juga sitokin proinflamasi. Contohnya apa? NF-alpha, IL-1, IL-6 ya, untuk tadi ya respon inflamasinya jalan. Nah, setelah respon inflamasinya jalan, nanti akan di stop ya oleh yang namanya antiinflamasi, sitokin antiinflamasi. Contohnya IL-10 sudah peradangannya, ini selnya sudah mati ya, agar tidak mengakibatkan kerusakan lebih lanjut gitu. Nah, pada late stage COVID-19 dengan adanya kerusakan tadi ya sel alveolnya atau menyesuaikan. Nah, di sini akan terjadi juga adanya peningkatan permeabilitas vaskuler, interstitiumnya juga mengalami penebalan, adanya influx masuk dan neutrofil, pulmonary edem ya, pulmonary thrombus ya, sehingga nanti akan terjadi di akut respiratory distress syndrome gitu ya, pertama dia akan masuk melalui saluran nafas ya, padahal di sel epitelata tuh di saluran nafas ada endotelium ya, tapi kan sudah rusak gitu ya oleh karena virus SARS-CoV ini. Nah, kemudian nanti virus akan bereplikasi di sana ya, replikasi topikal di sana. Nah, kemudian hanya 5 saja pasien yang mengalami perburukan. Jadi, kenapa pada itu mudah karena 80% pasien yang bisa sembuh dalam 10-14 hari. Karena tubuh itu bisa membersihkan secara cepat melalui mekanisme clearance tadi yang sudah saya jelaskan di depan ya. Kemudian selama pasien ini dia akan berlanjut saluran nafas bawah ya, nantinya akan merilis dari sitokin inflamasi ya, tidak ada yang mengontrol ya, sehingga akibatnya dari sitokin banyak, tidak ada yang mengontrol, itu inflamasi banyak. Walaupun ada inflamasi tapi di situ lebih banyak untuk yang inflamasinya gitu. Nah, ini replikasinya sehingga nantinya akan menyebabkan RRDS, acute respiratory distress syndrome, dan menyebabkan kematian. Nah, sekarang adalah terkait dengan diagnosis dari infeksi virus. Ada tadi sitopatik efek ya, jadi kita melihat sel yang rusak melalui sitopatik efek tadi. Kemudian kita bisa mendeteksi viral antibody lewat ELISA. Kita bisa mendeteksi antigennya ya lewat rapid antigen. Kemudian kita juga bisa mendeteksi viral genomnya lewat PCR. Nah, ini diagnosis infeksi virus ada dua lewat molekuler dan rapid antigen. Tes molekuler ini lebih sensitif
ya lebih spesifik, maka harganya lebih mahal karena dia bisa mendeteksi dari virus DNA RNA itu ya, bahkan thresholdnya ini kita juga bisa lihat dari cycle thresholdnya. Nah, kalau rapid antigen dia hanya mendeteksi dari protein virusnya saja, nukleus asid aja, dan dia kurang sensitif gitu. Dia akan menunjukkan hasil positif ketika jumlah virusnya itu banyak dari dalam tubuh, jadi cycle thresholdnya itu dia rendah. Nah, kalau cycle thresholdnya lebih dari 30, maka rapid antigennya akan negatif. Nah, ini ya, kalau molekuler test biasanya pakai swab faring dan orofaring, kemudian nanti dilakukan pemeriksaan PCR untuk mendeteksi DNA atau RNA, kemudian nanti akan muncul tuh positif atau negatif, itu ya cycle thresholdnya berapa. Sedangkan kalau antigen biasanya menggunakan swab nasofaring saja, kemudian nanti kita bisa melihatnya dalam 15 menit ya, yang jelas kontrolnya harus ada garisnya. Nah, garis kedua ini menandakan bahwa dia positif. Kalau tidak ada garisnya, garis kedua berarti negatif, gitu ya. Nah, ini adalah sitopatik efeknya. Jadi kerusakan sel oleh karena infeksi virus. Kita bisa melihat kerusakan selnya itu bisa inclusion body, multinucleotide giant cell, ya. Kita melihatnya biasanya dengan pewarnaan ginseng. Nah, ada istilah yang namanya mutasi virus, ya. Kenapa sih kok virus bermutasi gitu ya? Virus itu juga butuh survive gitu. Untuk bisa survive dia harus mengubah nih protein genetiknya untuk bisa dia lebih tahan dengan lingkungannya gitu. Nah, sebetulnya kalau di sini kita lihat ya, mutasi itu tidak selalu memberikan dampak manifestasi klinisnya lebih berat gitu. Ya, misalnya kemarin ya variasi Omicron ini kan dampaknya dia lebih ringan ya dibandingkan pada yang dulu Delta gitu. Nah, untuk mutasi ini bisa terjadi delesi gitu ya, macam-macam. Kemudian misalnya pada Delta dan Omicron ini, pada Omicron ini area mutasinya adalah lebih dari 70% itu di spike proteinnya gitu. Nah, ini ya di spike-nya terjadi mutasi. Nah, dengan adanya mutasi ini mungkin bisa menyebabkan yang pertama, dia jadi lebih menular lebih cepat ya. Kalau kita lihat Omicron ini kemarin penularannya lebih cepat ya dibandingkan yang sebelumnya. Tetapi dalam hal mortalitas lebih rendah dibandingkan varian yang sebelumnya. Nah, ini ya penularannya lebih cepat gitu ya oleh karena mutasi virus ini, tetapi resiko untuk dirawat inap lebih rendah. Kemudian resiko untuk terjadi reinfeksi lebih tinggi. Jadi dulu yang sudah kena COVID jadi lebih sering kena yang kedua gitu ya, jadi lebih mudah. Kemudian dengan PCR masih bisa untuk mendeteksi varian yang baru ya. Kalau varian yang akhir-akhir terjadi ini masih varian Omicron gitu. Oke, untuk infeksi virus ada pertanyaan dulu? Sudah jelas? Kita lanjut ke yang kedua dulu aja ya, Dek ya, karena saya harus menyampaikan kuliah pakarnya 2. Oke, dokter. Nanti kalau ada pertanyaan disimpan dulu, baru nanti ditanyakan.